Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Ada Nurbaiti dengan NIM 11920600016 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Video ini saya buat sebagai video laporan praktikum fisiologi hewan tentang refleks tendon pada manusia. Apa sih jaringan saraf itu? Jaringan saraf merupakan komponen jaringan utama dari sistem saraf yang terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang dan sistem saraf tepi. Jaringan saraf terdiri atas neuron dan neuroglia. Fungsi dari sistem saraf mencakup masukan sensorik, integrasi, kontrol dari otot-otot dan kelenjar, homeostasis, dan aktivitas mental. Berdasarkan fungsinya, sel neuron ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, neuron sensorik yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua, neuron motorik yang bertugas menyampaikan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke saraf efektor. Yang ketiga, ada neuron konektor yang bertugas menghubungkan neuron satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, ada neuron adjustor yang bertugas menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Kemudian gerak itu pada umumnya terjadi secara sadar. Namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari atau yang dinamakan dengan gerak refleks. Gerak refleks adalah suatu bentuk respons segera atau jalur saraf sederhana yang stimulusnya disampaikan langsung ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis, sinyal akan disampaikan baik ke otak maupun ke saraf eferen sebagai pemegang kendali otot-otot yang terpengaruh oleh stimulus. Baik, adapun tujuan diadakannya praktikum refleks pada tendon manusia ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan. Langkah kerja. Refleks pada pupil. Tutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka mata dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Mata ditutup selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan langsung disinari dengan cahaya senter. Refleks akomodasi pandang. Mata melihat benda jauh dan dekat, kemudian perhatikan pupil. Refleks menelan. Yang pertama, telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan ludah. Lihat perbedaannya. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan lihat refleksnya. Refleks patella. Duduk di kursi dengan kaki menggantung, kemudian ketuk lutut secara tiba-tiba. Lihat refleksnya. Refleks telapak kaki. Gelitikan telapak kaki. Refleks bersin. Amati aksi yang terjadi pada waktu bersin. Hasil pengamatan. Yang pertama, refleks pada pupil. Pupil membesar ketika penutup mata dibuka setelah 1-2 menit. Yang kedua, refleks pada pupil dengan tiba-tiba. Pupil mengecil ketika mata disinari dengan senter secara tiba-tiba. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Pupil mata akan mengecil ketika melihat benda yang posisinya jauh dari mata, sedangkan pupil akan membesar ketika melihat benda yang posisinya dekat dari mata. Yang keempat, refleks menelan. Menelan ludah sedikit lebih sulit dibandingkan dengan menelan air. Yang kelima, refleks telapak tangan. Ketika benda dijatuhkan ke telapak tangan, terjadi gerakan menggenggam ke arah benda yang dijatuhkan, meskipun sedikit menghindarinya. Yang keenam, refleks patella. Ketika lutut dipukul, lutut memberikan gerak refleks berupa gerakan kecil dari kaki ke depan atau ke belakang. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Ketika telapak kaki digelitik, telapak kaki akan menjauhi gelitikan tersebut. Yang kedelapan, refleks bersin. Ketika bersin, kelopak mata menutup, leher menunduk, dan bahu terangkat. Pembahasan. Refleks adalah suatu bentuk segera yang terjadi tanpa disadari dan tanpa dipengaruhi kehendak. Menurut Robinson 2002, gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Dilanjutkan oleh Soeharto tahun 2012, proses respon gerak refleks dimulai dari impuls melalui jalan pendek, yaitu dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh saraf penghubung tanpa diolah di dalam otak, tapi langsung dikirim tanggapannya ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Pada percobaan refleks pada pupil, mata ditutup, setelah 2 menit dibuka kembali, maka pupil akan membesar. Pada keadaan pupil yang membesar tersebut, mata berusaha menangkap cahaya sebanyak-banyaknya. Sedangkan pada percobaan refleks pupil yang disenteri dengan tiba-tiba, maka pupil akan mengecil. Reaksi ini disebut refleks cahaya pupil. Bila cahaya mengenai retina mata, terjadi impuls yang mula-mula berjalan ke nervus opticus menuju nervus praetectalis, yang dilanjutkan ke nucleus Edinger-Westphal
dan akhirnya kembali melalui saraf parasimpatis sphincter. Dalam keadaan gelap, refleks ini terhambat sehingga mengakibatkan dilatasi pupil. Pada percobaan refleks akomodasi pandang, pupil mata akan mengecil ketika benda jauh dari mata dan pupil mata akan membesar ketika benda dekat dari mata. Menurut Rindawati tahun 2018, hal ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya yang diterima oleh pupil. Proses ini melewati lengkung saraf dengan satu sinaps, sehingga termasuk refleks monosinaps. Pada percobaan refleks menelan, disimpulkan bahwa lebih mudah menelan air daripada menelan ludah. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan antara ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, yang mana sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, yaitu saraf simpatik. Sedangkan menelan air tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom karena merupakan gerakan sadar. Pada percobaan refleks telapak tangan, tangan akan berusaha menggenggam atau menangkap benda meskipun sedikit menghindar. Gerakan refleks tangan ini dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik. Pada percobaan refleks patella, lutut akan memberikan gerakan kecil sebagai refleks respon terhadap rangsangan pukul. Anna dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang memberikan informasi atau impuls ke sensori ke chorda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Pada percobaan refleks telapak kaki, ketika telapak kaki digelitik, maka telapak kaki akan menjauhi gelitik tersebut. Gerakan menjauhi gelitikan atau sensasi geli terjadi akibat adanya rangsangan pada reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Pada refleks bersin, respon yang terlihat adalah kelopak mata menutup, leher kepala menunduk, dan bahu terangkat. Menurut Dr. Carl, bersin merupakan tindakan refleks terkoordinasi yang melibatkan beragam struktur di kepala dan dada, sehingga banyak syaraf dan otot yang ikut berperan. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah, jadi sel neuron itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron konektor, dan neuron adjustor. Adapun gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari atau suatu bentuk respons segera yang ketika menerima stimulus itu langsung disampaikan ke medula spinalis dan dilanjutkan ke otak dan saraf eferen untuk menghasilkan respons dari rangsangan. Sekian video laporan praktikum fisiologi hewan tentang refleks pada tendon manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.